Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Seluruh krama Bali yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Doa yang tulus dari saya, Astungkara, seluruh krama Bali senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan merastiti bakti yang telah saya laksanakan untuk memuliakan warisan agung leluhur Bali dengan visi Nangun Satkirti Loke Bali. Sebagai Gubernur Bali, telah melakukan langkah sungguh-sungguh dalam melaksanakan visi Nangun Satkirti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara skala niskala. Kesungguhan upaya secara niskala dilakukan dengan merastiti bakti Nunas Ice di 101 pura Kahyangan Jagat yang ditempuh dalam 9 putaran. Putaran pertama pada Saniscara Umanis Watu Gunung 30 Januari 2021 bertepatan dengan Hari Suci Saraswati Mabakti di 8 pura. Putaran kedua pada Gudeg Kliwon Kulantir 24 Februari 2021 Mabakti di 9 pura. Putaran ketiga pada Redite Paing Gumreg 7 Maret 2021 Mabakti di 17 pura di kawasan suci Pura Agung Besakih. Putaran keempat pada Waraspati Ponwarige 8 Maret 2021 Mabakti di 8 pura. Putaran kelima pada Saniscara Wage Julungwangi 3 April 2021 Mabakti di 8 pura. Putaran keenam pada Waraspati Paing Medangsia 6 Mei 2021 Mabakti di 12 pura. Putaran ketujuh pada Sukra Kliwon Pujut 14 Mei 2021 Mabakti di 12 pura. Putaran ke-8 pada Sukra Paing Pahang 21 Mei 2021 Mabakti Matur Piuning dan Nunas Ice serentak di 12 pura. Dan putaran ke-9 pada Redite Umanis Merakih 30 Mei 2021 Mabakti di 15 pura. Merastiti bakti dilaksanakan untuk memohon kehadapan Ida Betara. Pertama, memohon kepada Ista Dewata sebagai manifestasi Hyang Widiwasa yang berstana di 50 pura Kahyangan Jagat. Kedua, memohon kepada guru-guru suci sekaligus nampak tilas linggih-linggih beliau di 12 pura Dang Kahyangan, karena beliau telah meletakkan dasar sekaligus menata kehidupan spiritual kerohanian jagat Bali, sehingga Bali menjadi pulau Tengat dan Metaksu. Bali menjadi Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Ketiga, memohon kepada Ida Dalem Raja-Raja Bali terdahulu yang berstana di 12 pura, serta nampak tilas linggih-linggih beliau karena beliau telah memimpin Bali pada era masing-masing. Keempat, Matur Piuning dan Nunas Ice dalam rangka pelaksanaan program pelindungan kawasan suci Besakih dan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Merastiti bakti bertujuan pertama, untuk matur suksema atas restu, inspirasi, dan tuntunan yang telah diberikan sehingga keseluruhan kebijakan prioritas dan strategis berupa 40 peraturan yang terdiri dari 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur
telah diselesaikan dengan sangat lancar dan cepat dalam waktu 2,5 tahun sejak dilantik sebagai gubernur 5 September 2018. Peraturan ini sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk menatap pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali. Kedua, untuk Nunas Ice ke hadapan Ide Betara agar beliau senantiasa merestui dan menuntun sehingga pelaksanaan keseluruhan kebijakan dan program prioritas sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali berjalan dengan baik, lancar, dan sukses sesuai rencana. Ketiga, memohon kerahayuan, keharmonisan, dan ketentraman alam, kerama, dan kebudayaan Bali. Keempat, secara khusus memohon agar program monumental sebagai penanda Bali era baru, yaitu pelindungan kawasan suci Besakih dan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali mendapat restu dan tuntunan sehingga seluruh proses dan tahapan pembangunan berjalan dengan baik, nyaman, aman, damai, dan sukses. Brastiti Bakti adalah untuk memuliakan Ide Betara dan guru-guru suci, karena berkat beliau Bali memiliki tatanan kehidupan yang kita warisi, yaitu pertama, tatanan kehidupan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu Atma Kerti atau penyucian jiwa, Segara Kerti atau penyucian laut, Danu Kerti atau penyucian sumber-sumber air, Wana Kerti atau penyucian tumbuh-tumbuhan, Jana Kerti atau penyucian manusia, dan Jagat Kerti atau penyucian alam semesta. Kedua, tatanan kemasyarakatan yang dilembagakan dalam wadah desa adat. Ketiga, tatanan upakara dan upacara Dresta Bali. Keempat, tatanan pemerintahan khas Bali. Atas paswecan Ide Betara Sesunan, guru-guru suci, serta ide dalam raja-raja Bali dalam meletakkan dasar penataan jagat Bali, sehingga Bali yang wilayahnya kecil memiliki kekayaan, keragaman, dan juga keunikan adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal. Bali mempunyai sistem pertanian tradisional yang sangat istimewa bernama Subak. Bali dianugerahi keragaman hayati berupa flora dan fauna endemik Bali yang sangat unggul seperti beras Bali, salak Bali, jeruk Bali, manggis Bali, kopi Bali, arak Bali, jalak Bali, dan sapi Bali. Bali mewarisi sistem pengobatan tradisional atau usada lengkap dengan sumber susastra berupa lontar yang memberi pengetahuan tentang tanaman Bali untuk obat dan pengusada. Bali juga menghasilkan karya cipta produk tradisional berbasis budaya seperti endek Bali, songket Bali, seni lukis Bali, ukiran Bali, serta kerajinan khas Bali. Atas anugerah beliau, menjadi kewajiban saya sebagai Gubernur Bali untuk senantiasa bakti serta menjunjung tinggi, linggih, dan warisan-warisan agung beliau. Pewarisan karya-karya monumental yang menjaga harmoni, kesejahteraan, dan kebahagiaan seluruh kerama Bali. Bahkan menjadi mahkota martabat Bali di kancah nasional dan global. Bali menjadi pulau yang dikagumi dunia sehingga menjadi destinasi pariwisata internasional yang terbaik.
Warisan-warisan luhur tersebutlah yang menjadi inspirasi, spirit, dan filosofi bagi saya dalam merumuskan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Dalam dimensi 3 waktu atau Trisemaya, saya meyakini bahwa Bali saat ini merupakan keberlanjutan alamiah tatanan kehidupan Bali yang dibangun leluhur Bali dan guru-guru suci pada masa lalu atau atite. Segala warisan suci tersebut dilanjutkan sebagai tatanan kehidupan serta pembangunan masa kini atau wartamana dan menjadi pedoman arah kebijakan serta pembangunan masa datang atau anegata secara kontekstual sesuai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Inilah yang konsisten saya laksanakan dalam memimpin Bali, guna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya agar Bali bangkit kembali, menjadi pulau dengan spiritualitas yang kuat, tenget dan metaksu dalam menghadapi perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global. Warisan karya-karya luhur dan monumental Bali ini telah memiliki filosofi dan konsep pembangunan berbasis nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan alam, krama, dan kebudayaan Bali untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara skala niskala. Konsep pembangunan yang diwariskan oleh ide Betara Sesunan, guru-guru suci, dan ide dalam Raja-Raja Bali sebagai leluhur Bali sesungguhnya merupakan konsep original atau genuine pembangunan Bali yang diperlukan untuk pembangunan kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Konsep pembangunan original Bali ini bisa menjadi role model pembangunan nasional, bahkan bisa menjadi konsep pembangunan kehidupan masyarakat dunia. Konsep pembangunan yang diwariskan oleh leluhur Bali inilah yang menjadi penanda Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Seperti konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan telah menjadi arus utama dalam pembangunan masyarakat dunia saat ini. Dengan demikian, sesungguhnya untuk membangun Bali, masyarakat Bali tidak perlu mencari dan meniru-niru model pembangunan dari luar. Dalam hal ini, konsep pembangunan berdasarkan nilai-nilai filosofi Satkerti justru bisa menjadi arus utama yang baru atau new mainstream, pembangunan yang harmonis dengan alam semesta sebagai pendekatan dalam merumuskan model pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat nasional dan global. Dalam konteks ini, kemunculan pandemi COVID-19 merupakan siklus alam yang saya yakini pada saatnya akan metilar atau berakhir. Oleh karena itu, munculnya pandemi COVID-19 sepatutnya dimaknai sebagai momentum untuk melakukan mulat sarira secara sungguh-sungguh dengan sedalam-dalamnya, meningkatkan kesabaran dan kesadaran bersama dengan tidak memunculkan sikap dan perilaku emosional, rasa curiga, saling tuduh, saling menyalahkan yang dapat memperkeruh suasana dan menjadi kontraproduktif. Pandemi COVID-19 justru memberi ruang baru dengan spirit baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, dan peluang baru yang sepenuhnya saya yakini bahwa ide Betara leluhur Bali akan memberi anugerah terbaik berupa lompatan kemajuan tatanan kehidupan baru yang diiringi dengan nilai-nilai baru memasuki Bali era baru. Astungkara, ide Betara Susunan, guru-guru suci, dan
ide dalam Raja-Raja Bali, leluhur Bali, senantiasa swece melindungi, menuntun, dan melimpahkan wara nugerahnya kepada kita sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur suksema. Om Santi 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 Om.